Perkenalkan, nama saya Leni Marcelin Zebua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi peluang, yang dimana yang akan kita bahas itu dimulai dari sejarah peluang, konsep peluang, fakta peluang, dan yang terakhir yaitu prinsip pada peluang. Baik, yang pertama yaitu kita akan masuk pada sejarah peluang. Peluang pertama kali ditemukan oleh Blaise Pascal. Dia lahir pada tahun 1623 sampai 1662 Masehi. Blaise Pascal ini dia lahir dari keluarga kaya raya. Ayahnya adalah penasehat kerajaan yang kemudian diangkat menjadi presiden organisasi The Court of Aids di kota Clermont. Sejak dia menginjak usia 4 tahun, Pascal telah kehilangan ibunya. Kemudian Pascal juga dikenal sebagai seorang anak yang cerdas, walaupun ia tidak menempuh pendidikan formal. Nah, Blaise Pascal ini pada saat dia menginjak umur 12 tahun, dia sudah bisa menciptakan sebuah mesin penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. Karya-karyanya terus berkembang dan bertambah, mulai dari merancang bangunan segi enam, menemukan prinsip kerja pirometer, sistem kerja arloji, kemudian hingga ikut terlibat dalam pembuatan sistem transportasi bawah tanah kota Paris. Nah, Blaise Pascal ini banyak sekali menuliskan karya di bidang matematika. Di antaranya yaitu salah satunya teori peluang. Nah, teori peluang awalnya diinspirasikan oleh masalah perjudian di kehidupan sehari-hari. Nah, pada tahun 1654, seorang penjudi bernama Clive de Mer menemukan masalah tentang perjudian. Nah, ketika Clive kalah dalam berjudi, dia meminta Pascal untuk menganalisis masalah kekalahan perjudiannya. Sehingga Pascal pun menemukan bahwa sistem perjudian tidak akan pernah berpihak kepada pemain judi. Artinya, peluang seorang pemain judi untuk kalah jauh lebih besar daripada peluang menang. Dia juga mendiskusikan masalah ini pada salah satu matematikawan yang bernama Pierre de Fermat. Dia juga lahir pada tahun 1601 sampai 1665. Nah, mereka berdiskusi antara pada tahun 1654 antara bulan Juni dan Oktober. Nah, hal-hal ini diketahui di mana melalui 7 buah surat yang ditulis oleh Pascal dan Pierre de Fermat yang membentuk alasan kejadian teori peluang. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep peluang. Nah, yang pertama kita awali dengan peta konsep peluang, di mana peta konsep peluang ini terdiri dari judulnya besarnya peluang. Nah, kita akan membahas tentang peluang di SMP, sehingga ada 2 peluang yang akan kita bahas di SMP. Yang pertama yaitu peluang teoretik dan peluang empirik. Kemudian dari peluang teoretik dan peluang empirik, maka muncullah perhitungan rumus-rumus dan juga percobaan. Sehingga pembahasan yang terakhir pada matematika peluang SMP yaitu membandingkan peluang teoretik dengan peluang empirik. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengertian peluang. Nah, tentunya kita bertanya-tanya,
Apa artinya peluang? Nah, peluang dapat diartikan sebagai kesempatan atau kemungkinan yang tepat, sebagai kesempatan atau kemungkinan yang dapat terjadi dari sebuah kejadian. Nah, ada dua bentuk kemungkinan yang akan terjadi dari peluang suatu kejadian, yaitu berhasil ataupun gagal. Nah, peluang untuk berhasil artinya suatu kesempatan yang terjadi, sedangkan peluang gagal yaitu artinya kemungkinan sesuatu yang tidak terjadi. Nah, jumlah peluang berhasil ataupun tidak berhasil atau dan juga gagal ataupun tidak terjadi adalah satu. Pertama yaitu percobaan. Nah, percobaan adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Percobaan tersebut juga dengan eksperimen. Contoh percobaan antara lain melempar dadu, melempar uang koin, mengambil kartu secara acak dari tumpukan kartu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu titik sampel. Nah, apa itu titik sampel? Nah, titik sampel adalah hasil percobaan. Misalnya kita melakukan percobaan melempar satu buah dadu, maka titik sampelnya adalah 1 atau yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sementara itu kita melakukan percobaan melempar satu buah koin, maka titik sampelnya adalah titik ruang sampelnya adalah angka atau dan gambar. Nah, berarti yaitu ruang sampel. Nah, apa itu ruang sampel? Nah, ruang sampel adalah himpunan dari titik sampel. Ruang sampel juga biasa disebut dengan semesta dan disimbolkan dengan huruf S. Ruang sampel berisi seluruh titik sampel yang ada. Artinya semua kemungkinan yang dapat muncul dalam suatu percobaan. Fakta yang selanjutnya itu tentang kejadian. Nah, kejadian adalah bagian dari ruang sampel S. Suatu kejadian A dapat terjadi jika memuat titik sampel pada ruang sampel. Misalkan NA menyatakan banyak titik sampel kejadian A, dan NS adalah semua titik sampel pada ruang sampel S. Fakta selanjutnya yaitu untuk setiap kejadian A berlaku 0 lebih kecil dari atau sama dengan PA lebih besar atau sama dengan 1. Fakta selanjutnya yaitu di mana PS sama dengan 1. Nah, di mana maksudnya PS sama dengan 1? Nah, PS itu artinya itu peluang. Selanjutnya kita masuk pada prinsip peluang. Nah, yang pertama yaitu bagaimana cara menyusun anggota ruang sampel. Nah, yaitu dengan cara yang pertama dengan cara mendaftar. Nah, misalkan kita mempunyai sebuah mata uang logam di mana logam tersebut jika kita melempar mata uang logam tersebut, maka hasil yang keluar yaitu gambar dan angka, sehingga kemungkinan yang ada atau ruang sampelnya itu G yang artinya gambar dan A yang artinya angka. Nah, selanjutnya dengan menggunakan diagram pohon. Misalnya kita melemparkan sebuah dadu, di mana ketika kita melempar sebuah dadu, maka ada 6 kemungkinan yang terjadi, yang dimana akan keluarnya mata dadu 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6. Nah, kemudian kita melemparkan juga
uang logam, di mana uang logam ketika kita melemparkan, maka ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu munculnya angka dan atau munculnya gambar. Nah, cara menggambar diagram pohon ketika sudah kita tentukan kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi, maka caranya yaitu seperti pada diagram di samping. Nah, sehingga dari diagram di samping ini kita mendapatkan ruang sampelnya adalah 12. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggunakan tabel. Misalkan, saat kita melemparkan 2 buah dadu sekaligus, maka pada masing-masing dadu akan ada 6 kemungkinan kejadian yang muncul, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika kita susun dalam sebuah tabel, maka kita dapat mendapatkan hasil seperti pada tabel samping. Nah, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana pola pembuatan jika menggunakan dadu. Nah, di mana di mata dadu 1 kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu juga pada dadu kedua, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, itu tadi dadu 1 ya. Nah, kita seperti menggabungkan. Nah, jadi mata dadu 1 dan mata dadu 2, dadu 1 dan dadu 2 yang pertama itu 1,1, kemudian 1,2, 1,4, 1,5, 1,6. Nah, seperti itu sampai selesai, sampai yang terakhir yaitu 6,6. Nah, jadi banyak anggota ruang sampel ketika kita menggunakan cara menggunakan tabel, yaitu kita mendapatkan banyak anggota ruang sampel yaitu sebanyak 36. Nah, selanjutnya itu peluang teoretik. Nah, peluang teoretik ini dirumuskan, di mana rumusnya itu PA sama dengan NA per NS, di mana PA peluang, NA artinya frekuensi kejadian yang diharapkan, dan NS yaitu frekuensi seluruh percobaan. Nah, pengertian dari teori. Peluang teoretik adalah rasio dari hasil yang dimaksud dengan semua hasil yang kemungkinan pada suatu eksperimen tunggal. Dalam suatu eksperimen, himpunan semua hasil yang mungkin disebut ruang sampel biasanya disimbolkan dengan S. Selanjutnya itu peluang empirik, di mana peluang empirik ini dirumuskan dengan FA sama dengan NA per M, di mana FA yaitu merupakan peluang kejadian empiris, NA yaitu frekuensi atau banyaknya kejadian A yang terjadi, M yaitu frekuensi seluruh percobaan, banyak percobaan yang dilakukan. Nah, frekuensi relatif atau peluang empirik secara umum, jika NA mempresentasikan banyak kali muncul kejadian A dalam M kali percobaan, nilai FA mempresentasikan peluang empirik terjadinya kejadian A pada M percobaan. Nah, dari rumus peluang teoretik dan peluang empiris dapat ditemukan sifat-sifat sebagai berikut. Nah, yang pertama, PA komplement sama dengan 1 dikurang PA. Buktinya dapat kita buktikan di mana A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong.
dan A gabungan A komplement sama dengan S, maka PA gabungan A komplement sama dengan PA ditambah PA komplement sama dengan PS sama dengan 1. Nah, terbuktikan PS sama dengan 1 di mana ketika kita membahas fakta pada pembahasan sebelumnya. Nah, jadi PA komplement sama dengan 1 dikurang P. Nah, sifat selanjutnya itu di mana 0 lebih kecil atau sama dengan PA lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, buktinya dari pembuktian pertama jelas bahwa PA lebih besar atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan dibuktikan PA lebih kecil dari 1 atau sama dengan 1. Sebagai berikut, PA komplement sama dengan 1 dikurang PA atau PA komplement sama dengan PA sama dengan 1 dikurang PA komplement. Maka akan menghasilkan PA komplement lebih besar atau sama dengan 0 dan PA lebih besar atau sama dengan 0. Maka jelas bahwa PA lebih kecil atau sama dengan 1.